Apa yang diomongin? Kan ya bilangnya anak ansos, anak antisosial kalau sekarang. Karena mungkin kan dia berkorban waktu, Pak. Jadi Yeah. sampai sekarang pun dia mungkin dia tidak bisa sebebas teman-temannya untuk kapan aja nongkrong. Cak Kendel, Sing penting wani. Gimana? Oke, Seger sekarang ya. seger banget. Habis liburan ya katanya. 4 hari di Bandung, Bandung ya. Bandung Jakarta. Offroad ya, saya lihat di Wah, TikTok. mantap. Mantap ya. Dan tapi ini kita kembali lagi ke Cak Kendel Podcast ya, dengan narasumber yang top Cuma ya. Etnik kode. Ya. Ini apa ini? Aksesoris ya. Iya. Aksesoris ada kalung. Iya. Ini ada Termasuk ada- tas juga ya. Oh iya, Tas jinjing. Apa tuh? Nah, Tas tenteng, tas. Ya. Ini produk sudah disebar ke seluruh Indonesia Pak Cuma, karena memang beliau sudah lama menekuni bisnis ini sejak 2008. Iya. Luar biasa ini dan sekarang juga dibantu oleh anaknya Pak. Jadi duet. Oh. Kita langsung saja ya. Keren sekali ya. Jangan Apa dikira, itu? jadi kira Carson lagi. Langsung aja ya. Langsung sambut kita ya, panggil. Ibu sama Dia anaknya. adalah Ibu Eni dan Mbak Hasna. Ya. Silakan. Oke. Iya. Selamat pagi Bu Eni, Mbak Hasna. Pagi, Pak. Wah, semangat ya, seger ya. Seger, Pak. Seger ya. Oke, Bu Eni dan Mbak Hasna, sebelum kita ngobrol-ngobrol, silakan disapa dulu Sobat Kendel. Halo, selamat pagi Sobat Kendel. Kenalkan kami dari Etnikot, kolaborasi antara ibu dan anak. Saya Bu Eni dan ini anak saya. Hasna Humaira. Kami menekuni bisnis aksesoris etnik ini sebenarnya sejak 2008. Tetapi secara resminya kami mulai lebih seriusnya itu di 2017 dan perizinannya dimulai di Maret 2018 yaitu dengan NIB. Kemudian Etnikot sendiri sudah memiliki hak paten dari Dirjen Haki di tahun lalu. Jadi secara merek kami sudah aman, Pak. Wah, luar biasa. Jadi sejak 2007 ya mulai ini ya. Iya. Bagaimana kisahnya dulu Bu? Kok Ibu tertarik membuat aksesoris ini? Sebenarnya sih dari hobi. Hobi ya? Dari hobi karena saya sejak kecil suka buat pernak-pernik, Pak. Jadi terus kemudian lama-lama lihat trennya, mulai ada batu-batu alam, mutiara dan lain-lain. Akhirnya nyoba-nyoba sendiri, otodidak. Iya. Waktu itu sama adik saya sih, tapi terus kemudian berkembang dari penjualan. Waktu itu kami sempat jualannya di Simpang 5, Pak, di pasar pagi itu yang namanya apa kalau sekarang Car Free Day ya. Sekarang Car Free Day ya. Iya, dulu pasar Mbak pagi. Asna masih TK. Oh. Sudah bantu waktu TK. Waktu itu sudah ikut, oke. jadi sudah Sudah ikut dagang sejak kecil ya berarti ya? Iya, Wah, saya ajak ke keren. Simpang 5 di jam 5 pagi, kami menggelar itu di jam 6 sampai jam 8:04 karena kemudian diusir Satpol PP, Pak, karena sudah nggak boleh lagi. Tapi kemudian sempat terhenti karena saya kembali bekerja di kantor waktu itu di Jakarta. Tapi kemudian ide wirausaha dan kreativitasnya itu nggak bisa dibendung, akhirnya mulai lagi di 2017 ya. Mbak Asa mungkin bisa cerita mulainya gimana tuh? Awalnya itu waktu saya masih kelas 3 SMP, Pak. Cuma iseng-iseng doang aja. Beli kalung etnik. Beli 3 produk waktu itu. Modalnya cuma 100.000 doang. Iya. Beli terus saya pakai, saya iseng-iseng aja nih posting ke Facebook sama BBM waktu itu kan zamannya BBM. Iya. Ternyata malah dapet respon yang positif dari orang-orang terdekat kayak teman, tetangga, guru-guru terutama waktu itu di SMP tanya harganya berapa. Terus saya nggak jualan ini, tapi mereka malah yang kayak ngotot gitu buat beli. Akhirnya ya udahlah daripada saya cuma konsumtif pakai aja, akhirnya saya jualan itu. Dibeli berapa Saya produk dibeli pertama kali berapa harganya? waktu itu harganya 35 karena waktu itu 35. saya belinya kan 30, saya jual aja 35 buat permulaan dulu. Yang penting
BEP reseller. dapat, BEP dapat. Itu sesudah di trotoar Simpang 5 itu ya? Belum. Setelah ya, itu apa sebelum? Enggak, itu sudah. Tapi kan itu sesudah. sempat jeda, Pak. Jadi kami sempat berhenti sejenak ya, Mbak, karena Ibu bekerja lagi di Jakarta. Kami pindah lagi ke Jakarta. Terus pas kembali lagi ke Semarang itu Hasna posisi di kelas 5 SD. Tapi kayaknya lihat bahan-bahan kok nggak tahan ya lama-lama, terus akhirnya mulai lagi. Tapi Mbak Asa waktu itu karena masih sekolahnya masih sibuk, jadi reseller dulu, Pak. Tadi 2017 dia. Enggak, 2016 ya. 2016 ya. 2016 Mbak Asa Balik SMP. ke Semarang tadi itu. Sebelum itu sudah kembali ke Semarang, tapi kami sempat vakum, Pak, karena waktu itu saya masih punya anak kecil, adiknya Mbak Asna ini, jadi saya masih fokus di urusan rumah tangga. Kemudian di 2016 Mbak Asna mulai, ya itu karena jiwa entrepreneurnya mungkin memanggil, dia mulai jadi reseller. Kami mulai dengan modal 100.000 waktu itu. Kemudian kok banyak respon, akhirnya jadi reseller lagi. Tapi karena jiwa kreatornya itu lebih kuat, akhirnya saya nggak tahan, akhirnya saya buat sendiri. Akhirnya kembali membuat sendiri. Nah, itu tahun berapa mulai kreator sendiri? 2017. Ya. Itu masih jualan di Simpang 5 nggak? Di 2017 enggak, itu? Pak. Sudah nggak lagi? Sudah banyak online ya? Kan nggak boleh lagi, udah di bundaran itu. Iya. Mulai online waktu itu. Instagram sih dari 2016. Instagram, sama Facebook ya, Mbak? Sama Facebook iya, juga. waktu itu sama Facebook. Kita mulai tekunin Instagram, mulai dari follower yang masih 0. Kita cari follower yang memang organik, kita tidak pernah beli follower. Akhirnya orang mulai tahu, guru-gurunya juga mulai tahu, tetangga, teman, akhirnya ya sudah mengalir seperti itu aja. Jadi reseller kita juga waktu itu sempat ada di Maluku ya, Maluku gitu-gitu ya. Pokoknya cepet ya berarti dari 2017 berapa tahun itu? Cepat itu, Pak. Jadi begitu kita nggak nyampe setahun kita udah punya reseller ya. Udah lumayan. 2 minggu pertama habis posting itu dapat konsumen langsung orang Kalimantan. Dan itu langsung repeat terus karena mereka ternyata juga jadi resellernya kita. Kebanyakan malah luar Jawa berarti? Iya, reseller yang banyak, iya. Oke. Produknya apa waktu awal-awal itu? Kalung itu atau apa? Kalung kayu. Kalung kayu sama itu yang batu ya, batu. Kalau bros itu justru yang terakhir karena bros itu agak rumit, jadi saya belajarnya agak lama. Iya. Jadi otodidak, jadi belajar agak lama dan berani menjual itu sesudah saya yakin ini layak jual gitu. Layak jual ya. Dan yang memang itu masih emang agak rumit ya, Mbak Asa juga belum berani ya, Mbak Asa untuk beras belum berani, Mbak. Jadi dia masih pegang yang kayak kalung, gelang dan lain-lain gitu. Kalau kalung kayu itu kan bahannya berarti bentuknya panjang-panjang gitu atau bulat-bulat atau apa? Macam-macam sih. Iya. Dan memang udah itu yang bikin bahannya siapa? Kalau itu udah ada suppliernya. Bentuk apa? Iya. Terus tinggal ngerangkai. Iya, betul. Iya, kalau sekarang sih kita nggak terlalu banyak ya, Mbak, kayu, karena kita lebih fokus ke batu, kemudian ke manik kaca, ke perca-perca gitu, ke mutiara. Kayak ini tuh batu ya? Iya, betul. Nah, ini bahannya juga sudah tersedia? Sudah, tinggal kita beli di supplier bahan. Jadi bukan ngasah sendiri ya? Udah, itu kan ada tekniknya sendiri, Pak. Nanti itu ada bisnisnya sendiri kalau. Gitu ya? Ada bisnisnya sendiri. Iya. Nah, ini desain belajar dari mana dulu Bu Eni? Kalau desain sih sebenarnya saya nggak pernah menggambar untuk membuat atau sesuatu produk aksesoris. Jadi karena saya bukan arsitek ya. Pokoknya dianu saja begitu ya. Kira-kira begini. Jadi cuma seret saya taruh aja dasarnya seperti apa, kira-kira desain besarnya, terus baru nanti kita rangkai. Lah kalau pesanannya banyak. Kalau pesanan banyak nanti kan tinggal dia mau modelnya apa, Pak. Itu biasanya dia tinggal mau minta model apa, kira-kira yang tidak terlalu rumit untuk didesain massal. Maksudnya massal dalam arti misalnya mintanya 100 piece atau berapa, nanti kan tinggal kita sesuai. Saya tapi selalu bilang bahwa kami tidak pernah bisa membuat satu benda atau satu produk gitu yang ya? persis. Nah, itu bisa. dia. Karena buatan tangan mungkin ya, Pak ya. Jadi bukan cetakan pabrik, jadi memang nggak bisa. Hati-hati nanti kalau ekspor ya, itu banyak sekali yang tertolak kembali karena dianggap tidak sama. Itu yang susahnya kalau untuk aksesoris begitu ya. Tapi selama ini ya emang belum sampai ke tahap ekspor, hanya produk kita pernah dibeli kemudian dikirim ke sana, ke luar, ke Belanda sama Filipina. Keren. Oke, kita tanyakan harganya Pak Ganda. Kalau begini ini berapa harganya? Ini batu itu ya. Plus itu ya? Iya. Ini sebutannya batu apa ini?
Ya kalau bilangnya batu agate Pak, batu alam, batu bulan. Batu bulan. Iya. Kalau ini kan ada mutiara barok, ada mutiara air tawar, Oh. ada manik-manik kaca juga Pak. Di sini ada Manik-manik kaca yang mana? Ini Pak, yang bawah ini manik-manik Oh, kaca. ini manik-manik Itu kaca. dari limbah-limbah kaca Pak, diolah lagi. Oh, Jadi kayak limbah bisa pecahan kayak begini piring, gelas gitu. Ini kan botol kecap ini. Iya, tapi jadi warnanya cantik. Iya, jadi bagus sekali kayak batu juga loh. Iya, itu dari Adalah kaca Pak kadang. Kira iso bedakno sampean kaca karo sing di sing kaca di sing watu ya. kadang-kadang Iya. malah kalau di foto itu batu dengan plastik juga sekarang udah sama. Jadi kan kita juga nggak kalau istilahnya kalau penjualnya tidak amanah atau apa ya, jadi ini batu gitu. Tapi kan begitu datang ternyata ringan atau apa, Iya, kita nggak tahu. Karena memang sama persis sekarang. Ya, misalnya ini berapa ini dijualnya? Kalau itu dengan kemasan dengan kotak itu harganya di 50.000 Pak. 50.000 ya. Iya. Murah juga. Kita nggak pakai Keren lem ini. Pak, nggak pakai lem, jadi kita rangkainya pakai kawat monel. Itu apa? Buah apa? Kresen tuh. Cherry. Permen. Bagus ya? Iya, kita nggak Bagus, pakai bagus, lem. keren. Yang lur. Nah, mutiara mana mutiara? Ini Pak, Ini ada yang besar. ada yang besar, nuwun sewu. Oke, itu berapa dijualnya, Bu? Kalau yang ini sampai 300 Pak. 300 ya. 300.000. Iya, karena dia pakainya barok. Ini tindih ini. Iya, itu Anting, 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 iya. Nah, jadi mutiara loh, guys. Keren banget ini. Iya, kita nggak pakai lem, belakangnya penitinya dijahit dengan kawat. Oh. Kalau bros-bros yang produksi masalah biasanya bagian penitinya dilem dengan lem tembak atau lem Iya, apa iya, ya, itu iya. kita enggak. Jadi kita lebih awet istilahnya. Jadi lebih awet produknya. Nah, ini kalung ya? Iya. Iya. Berapa kalau kalung? Kalau itu sampai di harga 175 Pak. Karena itu bandulnya batu alam asli. Batu? Bandulnya. Batu alam, bandulnya. Batu alam? Iya, batu alam asli. Kalau yang itunya, Enggak, Pak. pentol-pentolnya itu. Itu campuran Pak antara mutiara Yo, sel. bahasnya masuk aku. Saya seneng mau. Sembrono. Buat istri toh. Oh iya, tapi kan orang tanggung ini tuh ya. Oh, iya, iya. Ngolah jadi melang. Wah. Keren ya? Lah terus ini kiprahnya Mbak Asna bantu Ibu Sebagai apa ini? Sebagai apa ini? Kalau dari Supporting 2016 apa? itu yang merintis Instagram memang dari Instagramnya awal. ya, Namanya awalnya. Aksesoris Etnik Cocok. Semarang. Jadi Itu kalau yang Ibu ya? Iya, punya jadi saya. Oh, itu yang pertama punyanya Hasna Punya dulu. saya. Kami saya Aksesoris. belum Etnik bikin underscore Semarang. Instagram. Terus? Terus yang kedua baru merintis yang Ethnicode itu. Oh gitu. Oh. Ethnicode sesudah ada perizinan. Jadi kan waktu itu kalau haki diusahakan namanya yang belum ada gitu. Maksudnya Yeah. diusahakan yang memang berbeda dengan yang Unik, lain gitu. yeah. Akhirnya saya Unik, pilih ya. Ethnicode itu dengan label apa mereknya dan logonya seperti itu Pak yang di kartu nama. Jadi begitu. Dan itu lolos untuk Dirjen Hakinya. Jadi saya sudah punya hak patennya untuk 10 tahun ke depan. Oh, hak patennya sudah ada Iya, ya? untuk brandnya, untuk Brandnya brand Ethnicode di bidang Ethnicode, aksesoris ya. ya. Oke. Lalu ini kalau sobat-sobat kental ini mau pesen ini lewat mana nih Mbak Asna atau Bu ini? Lewat Instagram. Instagram ya? Ethnicode, ETHNICODE. Oh gitu ya. Nanti di bio-nya itu udah ada linknya. Mhm. Link kayak bisa ke website juga. Udah Oh, ada kita website-nya? website-nya Ada. udah. Nah, Oh. ke marketplace-nya Blibli, Shopee, Blibli, Tokopedia Shopee, ada. Tokopedia ada. Padi juga ada kita Padi sekarang. juga ada. Padi. Terus juga langsung bisa connect ke WhatsApp. Langsung WhatsApp ya. Iya. Nah, kalau mau lihat model-modelnya di mana? Di website itu ada Di semua. website ya? ada. Lengkap Kalau ya? Instagram juga ada. Kalau misalkan butuh yang buat custom bisa WA gitu. Nanti saya Ya, kirim ya. katalognya. Iya. Kalau yang di Semarang ada nggak ini ya? Kayak store-nya itu? Kalau di rumah hanya workshop, tapi kami Workshop. ada produk di Hotel Horizon yang di sebelahnya Java Mall Pak. Sama di Bandungan kami ada di Hotel Gria Persada juga. Gria Persada. Iya. Sebelumnya juga sebelum pandemi sebenarnya ada di tempat-tempat wisata, tapi karena lokasinya agak jauh, jadi waktu itu agak terhambat, kita kan lockdown ya, jadi nggak bisa pergi-pergi ya. Sudah akhirnya kita tarik juga waktu itu. Padahal penjualannya sebenarnya lumayan sih. Mantap nih Pak Juman ya. Super. Super. Ini duet
ibu dan anak yang keren ya. Hobi. Iya. Karena hobi, Pak. Tapi Iya, ternyata hobi juga bisa menghasilkan prestasi. Justru Iya. hobi Justru itu itu. malah bisa melejit. Iya, Iya, kita iya. ikut kurasi-kurasi nasional. Tahun Ah. lalu kita lolos di 2 atau 3 kurasi, saya Iya, lupa. kalau Mas. sekarang 3 berarti. Kalau yang sekarang lolos lagi di kurasi nasional. Kurasi juga. apa itu Bu ya nasional? Kalau yang kemarin diapresiasi kreasi Indonesia dari Pak Menteri Sandiaga Uno, Pak. Oh. Ya, kami masuk finalis dari Finalis, 4.000 sekian, ya hanya diambil 400 sekian dari 16 Oh. kota besar waktu itu. Ethnicode masuk di area Semarang Raya, Jawa Tengah. Kita waktu itu sempat ketemu Pak Sandiaga juga, foto-foto, terus dibeli sama Bu Nur Asia. Itu kebahagiaan yang mungkin tidak terlupakan lah ya, Iya, seumur iya, hidup iya. gitu. Dari seorang yang cuma di Bulusan, Pak. Nggak nyangka bisa ketemu Pak Menteri gitu, Gitu ya. ya? Iya, jadi Bulusan kan orangnya keren-keren lah ya. amin, amin. Tahun ini kita hanya produknya aja, Pak, yang mejeng besok di JCC insya Allah Desember. Di Oke. Brilliant Planner ada program dari BRI, dari Rumah Oh. BUMN ya. Tapi Kami nanti lolos. kesana Ibu sama Mbak Asta. Enggak, hanya Hanya- produknya hanya aja karena produknya kami aja, ya? tahun lalu sudah lolos dan tahun ini lolos kembali, jadi dianggapnya alumni. Oh. Ah. Dianggapnya alumni ya. Iya, dianggapnya alumni aja, hanya produknya aja yang terbang ke Jakarta. insya Tapi Allah. yang tahun lalu datang ya. Tahun lalu karena pandemi kami online, Pak, akhirnya. Oh iya ya Mas Pandemi. Nggak boleh, sebenarnya biasanya yang membuka itu Pak Presiden biasanya, tapi ya Iya, belum sayang rezekinya, ya. ya Belum nggak rezeki apa-apa, ya. tapi nggak apa-apa. Yang penting produk kita besok bisa mewakili Ethnicode tampil di JCC insya Allah di Ya. 15 sampai 17 Desember nanti. Acara BRI. Brilliant Planner ya. Brilliant Ya, Planner. Brilliant Planner 2022 ini. Luar biasa nih Bu Eni dan Mbak Asna ya. Bu Eni dan Mbak Asna, ada pengalaman yang nggak enak apa selama menjalani profesi? Perjuangan terberatnya apa? Perjuangan terberatnya apa? Kalau perjuangan terberat waktu itu masih sekolah kan, waktu masih kelas 3 SMP. Waktu Asna masih sekolah ya? Iya. Masih SMP? Iya, masih SMP. Nah, kenapa kendalanya? Dibilang lingkungannya agak toksik ya, toksik sih. Karena Gimana ditutupnya toksiknya? mulai usaha bukannya didukung gitu. Heeh. Karena kan juga saya usaha juga nggak ngerepotin orang. Heeh. Itu malah yang ya ada yang iri lah pasti, kayak gitu pasti ada yang Apa yang menjatuhkan diomongin? juga ada. Ya bilangnya ih anak ansos, anak antisosial kalau Karena mungkin kan dia berkorban waktu, Pak. Jadi Iya. sampai sekarang pun Iya, dia mungkin iya. dia tidak bisa sebebas teman-temannya untuk kapan aja nongkrong istilahnya ya, kalau anak Iya, sekarang iya, nongkrong di kafe, karena dia harus tanggung jawab dengan stok, dengan customernya, karena begitu ada order dari marketplace kita kan nggak boleh nunda-nunda, Pak. Iya. Jadi harus kita segera kirim karena rating kita bakal jelek atau kita kena penalti istilahnya. Iya. Ordernya nggak seberapa, penaltinya besar kan gitu, penaltinya dalam bentuk denda gitu kan. Jadi saya selalu menekankan Hasna, ya kalau kamu sudah memilih bisnis, ya berarti kamu harus mengorbankan waktu. Jadi tinggal pilihan kamu mau bisnis apa menongkrong gitu aja. Iya, Ya iya. nggak apa-apa nongkrong sekali-sekali juga saya nggak apa-apa, Pak. Iya, Cuman ada kan waktu tidak pasti. tidak terlalu sering. nggak setiap hari banget. Iya, jadi mungkin itu yang ya mungkin namanya anak-anak mungkin salah paham, jadi dianggapnya Hasna itu tidak mau sosialisasi, tapi saya bilang nggak apa-apa, nanti mereka juga tahu kok, karena kamu juga akhirnya bisa menunjukkan prestasi, saya Iya. bilang gitu. Waktu SMA juga kan dia akhirnya mewakili SMA-nya untuk lomba KWU di tingkat kota, dan itu tuh juara 1 ya Mbak, waktu itu bisa Tapi di itu juara kan 1. teman-teman lah, kalau guru-guru masih Iya. gitu. Oh Kalau iya, guru-guru kalau sangat guru support. ya Sangat support sampai support, guru ya. SMA sampai sekarang Sampai masih sekarang masih kadang ke Masih rumah support, pesan ya. juga. Iya, masih support. Di mana dulu Dosen-dosen. SMA-nya? Di SMA 9. SMA 9. Oh, Pak Guru, Bu Guru SMA 9 top ya. Hasna, apa yang membuat kamu memulai menekuni bisnis ini di SMP itu? Di SMP karena hobi aja sih, suka pakai aksesoris. Oh, dari hobi. Iya. Dari hobi. Oh, ya. kepake itu kan beli aja, kenapa terus terus memulai? Karena itu tadi teman-teman, terus ada guru, ada tetangga yang nanya kok bagus produknya gitu, mau beli berapa harganya? Loh iya, sebelum kamu kok bisa memulai dari mana? Karena hobi aja sih, Hobi buat berarti. Kalau Iya. hobi make kan beli. dua-duanya lah. Dua-duanya. Awalnya kan reseller ya. Iya. Beli dipasang di status gitu Iya, kan. betul, Akhirnya- dipasang Iya, iya, iya. di Facebook waktu itu, Pak. Dia dari kecil, dari kelas 2 SD sudah jualan Udah online, Pak. main Tapi Facebook. ada ini Pak Jembala menurut saya, karena
sejak kecil Mbak Asna diajak dagang sama gue ini. Iya, Yang di Simpang 5 tadi itu loh. Iya. Jadi emang apanya bawah sadarnya itu Top udah. ya. Iya. Jadi inspirasi tuh. Inspirasi, Anak-anak ya. main doang game aja kan. Iya betul. Ini keren. HP-nya bisa menghasilkan. Iya, Iya. produktif. Apalagi Produktif, kalau ya. beliau ini hobi ya. Iya. Ini kuliah ya Mbak Asna ya? Iya, kuliah semester 5. Iya. Kalau ibu apa Bu perjuangan yang terberat? Perjuangan yang terberat ya awalnya tentunya pas merintis ya. Merintis dari yang orang nggak tahu ethnic code, terus kita punya produk, bingung kan? Maksudnya kan bisa bikin tapi nggak bisa jual kan ya gimana kan akhirnya. Tapi ya itu Hasna yang saya tugaskan digital marketingnya dari kecil memang dia dari SMP itu karena saya kan lebih ke kreator, jadi saya lebih sibuk ke produksi. Jadi ide-ide saya saya tuangkan ke lebih maksimal ke produksi. Nah, kalau saya harus handle itu juga kayaknya nggak mungkin. Akhirnya Hasna yang saya minta coba kamu bagian fotoin, terus kamu upload, kamu coba maintain customer gitu. Gimana caranya? Sekalian saya ngajarin dia gimana ngadepin orang karena nggak semua orang baik-baik aja kan gitu. Karena nggak semua orang menyenangkan kita atau kita bisa menyenangkan semua orang kan tidak seperti itu. Akhirnya jadi Hasna udah mulai terbiasa, udah mulai lebih tahan banting, jadi menghadapi dunia di luar sana ketika orang-orang komplain atau apa gitu, atau pernah juga kita ada yang hilang produknya pernah di jalan pernah. Jadi kami sudah ngirimkan 4 yang nyampe cuma 3 itu ya pernah gitu. Atau orang yang pernah produknya bagus sampai sana remuk, ternyata kelindes sama masnya masnya paket karena hujan, tapi kita kan tetap bertanggung jawab. Saya bilang nggak apa-apa nanti kita kirim balik walaupun kesalahannya bukan di kita Pak, tapi tetap sebagai pelayanan terbaik kita tidak akan mengecewakan pelanggan gitu. Terberatnya itu sama membagi waktu Pak, membagi waktu antara bisnis, urusi keluarga dan juga kegiatan sosial yang lain. Urusi Pak Cep juga ya? Iya betul. Itu yang utama. Ya kebetulan saya juga punya kegiatan-kegiatan sosial yang lain di rumah Pak. Jadi tetap kita harus punya waktu yang sama lah. Istilahnya tidak hanya berbisnis melulu, tapi kita juga harus berbagi gitu. Pernah nggak sih ini dagangan rugi kah atau pernah ditipu orang? Pernah nggak sih? Hampir pernah, tapi alhamdulillah hanya hampir. Alhamdulillah hanya hampir. Jadi waktu itu marak yang bilangnya udah transfer Pak, tapi kan ternyata bukti transfernya palsu itu kan. Tapi saya sudah jaga-jaga, sudah waspada. Jadi saya bilang kalau tidak masuk ke internet banking berarti itu belum masuk. Saya bilang alhamdulillah sih nggak sampai pernah ketipu. Dan biasanya alhamdulillah selama ini konsumen banyak yang repeat order, maksudnya loyal ya Nah ya. Loyal ya. Justru malah bayar dulu, produknya belum nentuin udah bayar dulu. Mantap. Sering-sering begitu. Takutnya dikerjain. Kadang juga ada yang saking baiknya ngasih ini lebihan buat uang jajan. Iya kan kayak Pak Ibu Nur Asia ya waktu beli gini. Karena yang jualan Hasna. Iya, yang jualan mahasiswa. Nih ya udah. Loh ini kelebihan Pak, nggak apa-apa kata asistennya, ini buat jajan kamu gitu. Lumayan. Mantap. Brandingnya udah top ini Pak, sampai berani bayar dulu gitu. Iya. Ya kan? Iya. Bu kalau kenangan bagusnya Bu, kecuali tadi yang Bu Pak Sandiaga Uno dan Ibu membeli produk ini apa? Percaya yang itu paling sih menyenangkan yang 20.400 piece masker itu. Iya, jadi waktu pandemi project pengadaan 20.400 piece masker untuk 20.400 piece. Wow. Iya, itu untuk seluruh kabupaten di Jawa Tengah. Wow. Itu dikerjakan sendiri atau? Oh enggak, kita ada tim penjahit dan tim packaging. Jadi saya waktu itu berapa penjahit? Duh banyak sih ya. Berapa ya? 15 apa berapa ya? Enggak tahu banyak sih. Dan itu bukan orang Semarang sih. Dari dosennya Mbak Asna. Oh dosen? Iya, dosennya Mbak Asna ada penelitian. Jadi dia waktu itu pandemi ya, jadi souvenirnya berbentuk masker batik dan maunya batik, maunya batik. Satu paket isi 2 piece dan beliaunya tidak mau dalam satu paket itu sama warnanya. Jadi satu paket itu berapa harganya? 2 piece itu berapa ya Mbak? Dijual ke Undip? 10.000. Ya sekitar itu 10.000. Cuman kami terus memberdayakan teman-temannya Mbak Asna Pak, daripada
mereka hanya main HP, saya tawarin mau nggak bagian packaging, kan packaging masker tidak kotor gitu kan, kering, hanya sortir, cek quality control, terus dalam satu paket tidak boleh sama persis gitu kan maskernya, jadi 2 double. Oh ya mau tante gitu, ya udah kita pekerjakan sama ibu-ibu rumah tangga, beberapa ibu rumah tangga dan anak putus sekolah. Untuk packagingnya aja tuh kita pakai berapa puluh orang ya? Banyak banget sih. Karena waktu itu cuma 2 minggu Pak. Selesai di 2 minggu ya? Sebelum 2 minggu kami alhamdulillah sudah selesai waktu itu. Jadi saya kebun. Jadi saya cari penjahit yang memang komit. Jadi begitu ada satu penjahit tidak komit langsung cut. Karena kan deg-degan juga Pak kalau nggak selesai. 12.000 paket ya. Berapa Mbak? 10.000 paket 10.000 hampers. Satunya paket. isinya 10.400 paket ya. Pokoknya totalnya 20.400 Iya betul ya. Nice. Itu dalam waktu 2 minggu waktu itu. Dan itu kita juga takjub kok bisa selesai ya gitu. Sampai ada yang bilang Bu diselawatin biar selesai ya, kalau nggak dikerjain ya nggak selesai lah kalau selawat doang. Iya. Selawat itu maksudnya biar semangat. Iya. Orang kadang salah persepsi. Dibiarin aja diselawati yang nggak bekerja. Iya, makanya. Selawat itu maksudnya biar semangat. Iya. Biar nggak panik. Iya, ya alhamdulillah itu sih yang takjub. Dan di saat kita di tengah-tengah proses itu Pak, proses penyelesaian 20.000 itu Jakarta telepon dari kementerian, Ibu masuk apresiasi kreasinya Pak Sandiaga. Itu kan stres lagi karena harus masuk karantina saya. Oh iya? Mana ini belum selesai maskernya. Saya dapat jadwal untuk karantina selama 5 hari waktu itu. Di Gates, Hotel Gates Semarang aja. Iya, Semarang. Cuma alhamdulillahnya di Semarang aja, Pak. Di karantina diapain? Iya kan ada training, Pak. Ada training, ada kelas, segala macam. Terus ada pameran juga. Kita ada pameran hanya juga. Bu Eni ya, Mbak Asta nggak ikut ya? Mbak Asta ikut di hari ketiga karena dia pendamping. Kan terdaftar 2 orang. Ya? Ada orang ya? Iya. Masih ngurus itu juga kan kemarin paket. Iya, ada paket dan segala macam. Pesanan-pesanan yang masih tertunda. Customernya juga kan. Jadi kita udah harus delivery di 32 kabupaten kota itu. Pokoknya hari Minggu sudah sampai semua di semua titik. Padahal tempatnya lumayan pelosok-pelosok. Jadi kita cari partner jasa paket yang bisa sampai ke sana dalam waktu 2 hari gitu. Alhamdulillah bisa selesai. Luar biasa. Kalau mimpi ke depan apa? Mimpi ke depan, pingin punya toko sendiri yang terpisah dari rumah. Amin. Terus saya juga pingin buka jual bahan-bahan craft dan kursus Pak. Kalau selama ini kan paling kursus hanya di workshop aja ya. Jadi pinginnya itu terpisah. Kursus juga? Ya kursus paling ya anak-anak kecil gitu Pak. Nanti atau ada yang mau kursus bikin kalung, bikin apa boleh. Oh ada, buka ya? Ada bisa Pak. Kalau Hasna mimpimu apa? Apa? Untuk episode? Kamu pribadimu, mimpimu apa? Kalau pribadi ya pengen punya toko. Oh sama dong dengan Mami ya? Iya cepet selesai Amin. kuliahnya, bisa fokus cepat jodoh. Jangan Pak. Nanti digital marketingnya hilang. Iya. Oke. Kalau kursus berarti harus kontak ke ibu atau Mas? Iya ke Hasna sih biasanya. Sekarang saya lebih banyak untuk komunikasi konsumen, saya arahkan ke Mbak Hasna. Karena biar yang tadinya tahu Bu Eni, sekarang tahu oh ini Mbak Hasna. Ini ada Mbak Hasna yang mengelola gitu. Kalau saya kan sekarang lebih banyak di kreasi aja. Kreasi ya? Iya, walaupun Mbak Hasna juga kreasi, sebagian yang kayak kalung, gelang itu Mbak Hasna biasanya. Saya lebih ke bros atau kalung-kalung yang agak rumit seperti kalung ini kan Pak, ini sampai 3 jam mengerjakannya. 3 jam? Iya, 3 jam karena ini dililit satu-satu ini. Dililit satu-satu. Jadi emang harus sabar. Ini kebetulan karena kalung ini kami bisa masuk ke kurasi nasional Pak. Karena kalung ini memang susah. Susah dan unik gitu menurut saya sih memang gitu. Jadi bahan-bahannya juga banyak pakai kayak perca tenun, kemudian manik-manik kaca yang tadi saya bilang dari limbah-limbah kaca itu, kemudian ada batu alam dan lain-lain. Jadi kita kolaborasinya banyak di sini. Nah itu yang ini saya harus selesaikan juga besok untuk di 15 sampai 17 Desember di JCC itu. Wah luar biasa Bu Eni dan Mbak Hasna ya. Pak Simala. Yes. Sayang waktunya kita habis. Iya. Kita doakan ya semoga Kode semakin berkembang ya. Dan segera punya toko sendiri. Amin, ya. Amin. Dan makin banyak yang pesen ya. Dan memakai produknya Epicode ya. Amin. Dan juga bisa belajar di Epicode ya. Betul.
Oke, Bu Eni dan Mbak Asna, sebelum berpisah, silakan berikan tips untuk Sobat Kendel. Dari Bu Eni dulu. Bu Eni dulu. Ya, silakan Bu. Tipsnya ini untuk umum ya, berarti Iya. Semangat untuk bisnis apa silakan. Kalau untuk memulai bisnis itu memang yang berat itu langkah pertama. Tapi menurut saya bisnis yang baik adalah bisnis yang sesuai dengan passion kita. Karena apa? Karena begitu sesuai dengan passion kita, ketika kita menemukan ujian tantangan di tengah-tengah jalan itu tidak akan terasa berat. Menurut saya itu. Menurut saya hobi yang dibayar itu adalah pekerjaan yang paling menyenangkan buat saya. Gitu. Wes, hobi yang dibayar, pekerjaan yang menyenangkan. Oke, sekarang Mbak Asna, silakan. Asna mewakili Gen Z. Karena saya juga mulai usaha dari zaman sekolah sampai sekarang udah kuliah. Pesannya kalau misalnya teman-teman mau kuliah tapi juga nyambi usaha, yang penting jadiin kuliah itu sama sekolah jadi kewajiban utama dulu. Nggak boleh ditinggalin. Tugas diselesaikan dulu baru bisnis, tapi jangan sampai kebalik, bisnis dulu malah kuliahnya terbengkalai. Karena kan bisnis itu ya dijadiin prioritas pertama. Karena kuliah juga tetap jadi kewajiban utama. Oh, luar biasa. Bisnis tapi ojo lali kuliah. Iya ya. Oke, terima kasih ya hadirnya ke Cakandel Podcast Bu Eni dan Mbak Asna. Dan semoga mimpinya segera terwujud dalam waktu dekat ini ya. Baik Sobat Kendel, silakan di like, komen dan share video ini agar semakin banyak bermanfaat untuk teman-teman di luar sana. Subscribe Cakandel Podcast dan nyalakan loncengnya. Tereng. Iwak hiu dagingnya kandel. See you Cakandel.